Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPS 2 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Raden Ajeng Kartini. Dan kepada Bapak Ibu Guru Dewan Juri terhormat serta penonton yang berbahagia, inilah masing-masing dari pemeran drama Raden Ajeng Kartini yang disutradarai oleh Reva Rizatul Mahiriyah. Adapun masing-masing dari pemeran drama kali ini, Reva Rizatul Mahiriyah sebagai Kartini, Alia Rahmadita sebagai Kartini kecil, Fami Idris sebagai ayah Kartini, Erta Febi Yunita sebagai ibu Kartini, Ilham Yaumul Majid sebagai suami Kartini, Luhtu Niken sebagai Nyonya Abendanon, Febri Yanti sebagai Stella Abendanon, Jolin Iit dan Nisa Ramadhani sebagai teman sekolah Kartini, Afril, Willy, Yunita, Doni, Noval, Debbie, Ilavi sebagai Pribumi, Dila Ayu, Siti Holifah, Dean dan Mahelda sebagai murid, Dino Lukito, Gunawan Ananta, Faiz Robi dan Tio Marvianto sebagai komunis, Rio Bangko sebagai Van der Bank, Salwa Armadani sebagai Tata Busana, Danang Farel sebagai Tata Panggung, Haris, Wika dan Reno sebagai Tata Musik. Itulah masing-masing pemeran pengisi dari drama yang akan kami persembahkan. Perempuan bagi orang awam hanyalah makhluk lemah. Namun, niat hati kami jauh dari kata gundah. Kau boleh merendahkanku. Sikap dan watak bicara tentang lakuku. Kau harus tahu, kecerdasan dan tindakan tidak memandang siapapun. Ragamu boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiranmu harus terbang sebebas-bebasnya. Dan kami persembahkan kisah ini untuk seluruh perempuan di muka bumi pertiwi. Inilah Raden Ajeng Kartini, persembahan dari kelas 12 IPS 2. Selamat menyaksikan. Raden Ajeng Kartini, an Indonesian woman's rights advocate. Secret equal education for women. Before, societal custom limited women, including Kartini, to basic education in 1891. She in her studies to marry a nobleman from Rembang. Kartini, kemarilah nak. Kartini, Kartini. Ayah memanggilku, ada apa? Kartini,
aku ingin berbicara padamu. Bicaralah ayah, aku akan mendengarkan. 2 hari yang lalu, Raden Aryo Singgih telah datang kepadaku. Dia mengutarakan keinginan hatinya untuk meminangku. Meminangku ayah, di usiaku yang sebelia ini. Tidak ayah, aku tidak mau. Nak, sudah waktunya kau menikah. Terimalah pinangan dari Raden Aryo Singgih. Dia adalah seorang bangsawan Rembang. Bersamanya, hidupmu akan tercukupi. Ini bukan masalah kecukupan hidupku ayah, tapi masa depanku. Masa depanmu telah berada di depan mata. Setelah menikah nanti, yaitulah masa depanmu. Tidak ayah, bukan itu yang aku maksud. Aku tahu ayah, menikah berarti memberhentikan sekolahku. Dan aku tidak menginginkannya. Aku ingin tetap bersekolah ayah. Kartini, Ayah, jangan paksa aku. jangan mencoba untuk membantah lagi Kartini. Ayah, aku hanya ingin sekolah. Aku tidak ingin dinikahkan terlebih dahulu. Ini adalah ketetapan adat istiadat Kartini. Setelah dipingit, kini tibalah saatnya agar kau menikah. Aku mengerti ayah, tapi setelah menikah hidupku tak lagi sama. Aku ingin menjadi wanita yang berpendidikan ayah. Untuk kali ini saja, izinkan aku untuk sekolah seperti mereka. Aku mohon ayah. Tidak, aku adalah ayahmu. Akulah yang berhak menentukan masa depanmu. Kau tak perlu meneruskan sekolahmu itu Kartini. Bisa menulis dan membaca itu pun sudah cukup. Kau akan tetap menikah Kartini. Ayah. Apakah semua wanita harus sepertiku? Hanya diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan dasar dan kemudian harus dinikahkan. Sedangkan mereka, kaum lelaki, mereka bisa merasakan pendidikan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Mereka berhak memimpin, mereka berhak berbicara. Itu semua karena mereka berpendidikan. Sedangkan aku, apa hakku? Apa yang bisa kukatakan dan apa yang bisa kulakukan? Kini aku hanya bisa berdiam diri, menerima dan menuruti perintah ayah. Ini semua tak adil bagiku. Beberapa tahun kemudian, waktu mulai menunjukkan Kartini telah dewasa. Kartini berjalan dan terus berjalan, mencari tempat untuknya, mencurahkan kepedihan. Di dalam benaknya hanya terfikirkan sosok para sahabatnya yang kerap dengan setia mendengarkan keluh dan kesahnya. Di lain sisi, Stella Abendanon baru saja menerima sebuah surat dari Kartini, dan ia pun membacanya. Kepada sahabatku Stella Abendanon, bahasa mana sebenarnya meskipun kita kuasai dengan baik dapat mengutarakan getaran jiwa setepat-tepatnya. Bahasa semacam itu tidak ada. Hanya ada bahasa yang ajaib yang tak terucapkan, yang tak berwujud kata-kata maupun lambang huruf, tetapi artinya dapat dipahami oleh siapapun yang memiliki perasaan. Bahasa yang demikian itu adalah bahasa mata yang suci dan bersih, cermin jiwa yang cerah. Saya sangat sayang pada kaum wanita. Saya menaruh hati pada nasibnya, karena dia tidak dihargai dan ditindas seperti yang masih terdapat pada banyak negeri dalam abad yang terang ini. Tertanda Kartini.
Kartini, Stella, apa kau datang bersama Mawar dan Van Gogh? Mana mereka? mereka tak bersamaku, Kartini. Mengapa? Apa mereka sakit? Atau mereka pergi bersama? Tidak, Kartini, perlu kau mengerti. Mawar, Van Gogh dan juga diriku akan pergi ke Belanda. Kami akan memulai pendidikan yang lebih tinggi di sana. Stella, jangan katakan jika kau akan meninggalkanku. Aku mengerti, kau pasti akan membawaku bersama kalian kan? Maafkan kami, Kartini, tapi kami memang harus meninggalkanmu. Kami tahu ayahmu tak akan mengizinkanmu pergi ke Belanda. Lalu bagaimana denganku? Apa kau tahu, Stella? Seorang bangsawan Rembang telah datang kepada ayahku. Dia ingin meminangku, Stella, dan ayahku pun menyetujuinya. Sedangkan aku akan berhenti bersekolah. Kartini, aku tahu ini berat bagimu, tapi terimalah, Kartini, karena ini adalah adat istiadatmu. Jadi, Stella, kau tak lagi memperdulikanku. Bukan itu maksudku, Kartini, tapi ini adalah perintah dari ayahmu, dan kau pun pasti lebih mengerti bagaimana sikap ayahmu itu. Stella, bawalah aku pergi bersamamu, agar aku tetap bisa bersekolah, dan aku pun tak perlu menerima pinangan dari bangsawan Rembang itu. Maafkan aku, Kartini, tapi aku tak bisa melakukannya, dan sekaranglah waktunya untukku pergi, Kartini. Tapi Stella, kepedihannya kini benar-benar tak terungkapkan. Masa sekolahnya harus terhenti, dan dengan tiba-tiba para sahabatnya meninggalkan Kartini. Di dalam hati Kartini masih tersimpan secercah harapan untuk belajar. Hari-harinya ia isi dengan menulis surat kepada Tuan dan Nyonya Abendanon yang merupakan orang tua dari sahabatnya. Mereka telah seperti orang tua Kartini. Kartini terus bercerita tentang kehidupannya yang tak lagi bersekolah itu. Hingga Tuan Abendanon pun memberikan beasiswa kedokteran kepadanya. Beasiswa tersebut disampaikan kepada Kartini melalui istrinya, yaitu Nyonya Abendanon. Kartini, aku mempunyai kabar gembira untukmu. kabar apa itu, Nyonya? Aku tahu bahwa kamu sangat menginginkan sekolah yang tinggi, kan? Maka dari itu, aku di sini diperintahkan suamiku untuk memberitahumu mengenai beasiswa kedokteran yang diberikan oleh suamiku untukmu. Apakah kamu menerimanya, Kartini? Demi apa, Nyonya? Aku sangat tidak menyangka akan hal ini. Dari lubuk hatiku, aku sangat menginginkannya, Nyonya. Namun, satu sisi, aku takut apakah ayahku akan merestuinya. Baiklah, Kartini. Aku hanya berusaha memberikan yang terbaik kepadamu. Mengenai restu ayahmu, bisa kamu bicarakan lagi kepadanya. Sampai jumpa ya, Kartini. Baik, Nyonya. Terima kasih banyak. Ayah, ayah, ayah. Ada apa, nak? Apa yang membuatmu senang seperti ini? Tak pantas seorang gadis berteriak seperti itu. Ayah, aku mendapatkan beasiswa kedokteran di Belanda. Berhari-hari, aku menulis dan berkirim surat tentang pendidikanku, Ayah. Dan kini, aku mendapatkan beasiswa untuk belajar di Belanda. Dari mana kau mendapatkannya? Dari Tuan Abendanon. Dia adalah ayah dari sahabatku. Ayah, izinkan aku untuk pergi ke Belanda. Tidak, Kartini. Pendidikan itu memang penting.
Apalagi dengan beasiswamu itu, ayah mengerti kau tak akan merepotkan. Tapi Kartini, untuk seorang wanita tak pantas untuk berpendidikan yang berlebihan. Ayah bilang ini berlebihan. Apa maksud ayah? Aku hanya ingin bersekolah, ayah. Ah, sudahlah. Perintahku tetap sama dan tak bisa kau rubah, Kartini. Raden Arya Singgih akan segera datang dalam waktu dekat dan bermaksud menemuimu. Sementara itu, di sisi lain, rakyat Indonesia tidak bisa pergi ke sekolah. Penderitaan mereka semakin tragis. Mereka disiksa oleh komunis, dan yang menentang akan dibunuh, bahkan dibakar rumahnya. Sesekali mereka istirahat pun dengan sembunyi-sembunyi dari pengawasan komunis. Aduh, pegal sekali, panas, haus. Istirahat sebentar yuk. Kita sudah seharian bekerja tanpa istirahat. Tapi nanti kalau komunis tahu kita istirahat, kita akan dipukul dan disiksa. Mereka tidak melihat kok, kemarilah. Baiklah. Begitu satu persatu, mereka mulai istirahat. Para komunis yang sedang berjaga marah dan memukuli mereka seraya membabi buta. Komunis datang dan mengajarnya satu persatu. Apa-apaan ini? Kalian malah malas-malasan. Ayo kerja. Tapi kami hanya ingin istirahat sebentar saja. Ah, tidak ada alasan. Kembali bekerja. Suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Hei, kamu, manja sekali. Dasar manusia lemah tidak berguna, bisanya menyusahkan saja. Ayo, cepat kerja lagi. Tapi mister, kami sangat lelah. Biarkan kami istirahat sebentar. Nanti kami pasti akan kembali bekerja lagi. Kami berjanji. Mau cari mati ya? Cepat, kembali bekerja. Iya, mister. Bangun, pemalas. Malah tiduran, kerja lagi. Dasar rakyat bodoh. Ampun mister. Dan di keesokan harinya, para komunis datang ke kampung dan membuat kacau seperti biasa. Mereka bermaksud mengambil hak milik rakyat, seperti beras, tanaman, serta ternak pun mereka ambil dengan paksa. Wahai orang-orang kampung, kami datang untuk mengambil semua barang-barang yang kalian punya. Kami tidak akan memberikan. Kami sudah tidak tahan dengan perilaku kejam kalian. Iya, betul sekali. Jadi, kalian berani menentang kami ya? Iya, kami berani menentang kalian. Tolong, jangan Tuhan. Jangan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tolong. Jangan bawa suami saya. Suamiku. Di sisi lain, Kartini hanya bisa melihat penderitaan masyarakat. Tetapi, tekad Kartini sangat bulat untuk memajukan bangsa Indonesia. Dengan tekad tersebut, Kartini memutuskan untuk mengajari orang-orang desa. Selepas Kartini mengajar, ayahnya pun memarahinya karena tidak setuju dengan tindakannya itu. Ya sudah, sekarang sudah sore. Kalian pulang dulu ya. Nanti di rumah dihafalkan.
Engge Mbak Yu. Kartini, ayah tidak suka kamu mengajari anak-anak desa dengan ilmu pengetahuan yang sudah kamu pelajari di bangku sekolah. Tapi kenapa ayah? Kenapa ayah tidak memperbolehkan? Karena mereka masyarakat kalangan bawah, kamu tahu sendiri kan? Yang boleh mengenyam pendidikan hanyalah kaum bangsawan dan Belanda. Mengerti kamu? Tapi mereka perempuan, tidak harus di rumah terus, mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Tidak peduli, selesaikan dulu sekolahmu dan berhenti mengajari anak desa itu. Mengerti? Mengerti, ayah. Saat usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di YLS. Di sini, antara lain Kartini belajar bahasa Belanda dan ilmu lainnya. Kartini memanfaatkan ilmunya untuk mengajar anak desa. Senang sekali ya kita bisa sekolah. Betul, kita kan kaum bangsawan. Kita bisa belajar sampai usia kapanpun. Gak ada aturan apapun yang mengikat kita. Betul sekali. Bahkan setelah selesai pendidikan, kita bebas mau jadi apa yang kita mau, ya kan? Setelah Kartini menyelesaikan pendidikannya di YLS, Kartini bertekad menantang kolonial Belanda yang bernama Van der Plas agar tekadnya untuk memberikan hak yang layak untuk rakyat Indonesia, termasuk kaum wanita dalam hal pendidikan. Terlihat Van der Plas sedang menikmati suasana pagi, dan tiba-tiba salah satu prajuritnya menghampiri dan memberikan surat dari Kartini. Indah sekali negeri jajahan ini. Tidak salah bila pendahulu menyebut negeri ini negeri surganya rempah-rempah. Tapi sayang, orang-orangnya miskin dan bodoh semua. Maaf mengganggu, Komandan. Tapi ini ada kiriman surat dari Raden Ajeng Kartini, putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati dari Jepara. Surat apa ini? Oh, anak Bupati Jepara itu. Ya sudah, pergi sana. Siap, Komandan. Wahai penjajah yang sombong, saya tantang kau beradu ilmu denganku. Apabila saya menang, maka kau harus berjanji bahwa kaum wanita di negeri ini berhak mendapatkan ilmu pendidikan yang layak, serta bebaskan semua tahananmu. Namun, apabila saya kalah, maka saya rela menjadi istrimu. Saya tunggu kau di balai desa. Tertanda Kartini. Karena Belanda ternyata kalah dengan Kartini, akhirnya seluruh kaum wanita di Indonesia dapat mengenyam ilmu pendidikan sebagai konsekuensi terhadap tantangan yang telah disetujui. Tidak pulang dengan titah sang ayah untuk menyuruh Kartini segera menikah dengan Bupati Rembang. Sang ayah pun kembali melakukan pertemuan antara kedua belah pihak untuk memutuskan mengenai rencana pernikahan mereka. Kemarilah Raden, bicaralah pada Kartini. Kartini, bisakah aku meminta waktumu sebentar? Jika aku berkata tidak pun, aku tahu kau akan tetap menyita sebagian waktuku, Raden. Kartini, tentunya kau telah mendengar ini dari ayahmu, bahwa aku ingin meminangmu. Berhenti membicarakan apa yang telah ku ketahui, Raden. Bukankah kau pun tahu, untuk berbicara tentang hal meminangku, kau hanya perlu mengutarakannya pada ayahku. Sedangkan aku
Ayahku tidak pernah meminta kesediaan dariku. Mungkin yang kau katakan itu memang benar, Kartini. Tapi perlu kau ketahui, aku meminangmu karena aku mencintaimu. Cinta? Kau bilang sebuah hasrat untuk memiliki adalah cinta. Sederhana sekali pemikiranmu itu, Raden. Tapi memang itulah yang aku rasakan, Kartini. Itulah bedanya cinta yang kamu miliki dengan cinta yang ada pada diriku, Raden. Aku tak mengerti maksud perkataanmu itu, Kartini. Berbicara tentang cinta, dalam diri ini pun tersimpan sebuah cinta, Raden. Namun, cinta yang kupunya bukanlah cinta seperti yang kau anggap. Cinta ini bukanlah sekedar ingin memiliki. Cinta yang kusimpan sejak lama adalah cinta yang tertuju pada mereka, pada kaum wanita. Apa maksudmu? Aku benar-benar tak mengerti. Raden, jawablah pertanyaanku dahulu. Jika kau memiliki cinta pada seseorang, apa yang akan kau lakukan untuk mendapatkannya? Tentu akan aku perjuangkan cintaku, Kartini. Begitu pula dengan cintaku ini, Raden. Aku pun ingin memperjuangkan cintaku. Aku ingin memerdekakan kaumku dari kebodohan. Dan untuk itu, tentunya aku pun harus tidak menerima pinangan ini. Kini aku mengerti, Kartini. Tapi bagaimana dengan ayahmu? Bukankah ia ingin agar kau menikah? Dan aku pun menginginkan agar kau menikah denganku. Ayahku menikahkanku karena kau yang meminangku, Raden. Ini semua ada pada dirimu. Jadi kau ingin agar aku membatalkan pinanganku? Tentu saja, Raden. Memang itu yang aku inginkan. Aku ingin tetap bersekolah. Dan cara satu-satunya agar aku dapat bersekolah adalah dengan menolak pinangan ini. Lalu bagaimana dengan cintaku, Kartini? Tak pantaskah aku merasakan cinta? Ini tak adil, Kartini. Biarkan aku memperjuangkan cintaku ini. Aku berjanji akan berbicara pada ayahmu tentang keinginanmu untuk bersekolah. Lalu, bagaimana jika ayahku tetap melarangku untuk bersekolah? Baiklah, jika ayahmu tetap melarang, aku akan tetap mendukung cita-citamu itu. Akan kudirikan sekolah sebagai tempat untuk belajar dan mengajar. Apakah itu cukup untuk meyakinkanku? Tentu saja tidak, Raden. Aku ingin mengatakan beberapa permintaan. Cukup, Kartini. Apa yang masih ingin kau katakan? Diam, biarlah ia mengutarakan dahulu apa yang ingin ia katakan. Yang pertama, aku tidak ingin membasuh kakimu ketika upacara adat temu manten. Yang kedua, aku tidak ingin mempelajari segala hal yang terlalu rumit mengenai ilmu rumah tangga. Dan yang ketiga, aku ingin engkau tetap menyetujui prinsipku untuk mendirikan sekolah bagi para kaum wanita dan orang miskin. Kartini, hentikan omong kosong itu semua. Jangan kau memikirkan dirimu sendiri. Ini sudah perintah adat. Kau harus mematuhinya. Sudah, tidak apa-apa, Ibu. Aku akan menerima syarat tersebut dan akan segera meminangmu, Kartini. Baiklah, Raden. Romo serahkan semua keputusan kepadamu. Jika benar kata-katamu, akan aku percayai itu, Raden. Terima kasih telah membantuku dalam mewujudkan cita-citaku. Terima kasih kembali, Kartini. Aku akan segera menyiapkan pesta pernikahan kita. Kupanjatkan syukur padamu, Tuhan. Entah apa rencanamu, tapi dengan kehendakmu, aku akan kembali mengenyam pendidikan yang sempat kutinggalkan. Dan aku berjanji, aku akan menjunjung harkat kaumku. Akan kuperjuangkan pendidikanku bersama kaum wanita. Dan akan kudapatkan hakku bersama mereka. Dan akan kurubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Hari setelah Kartini menerima pernikahannya, beasiswa sekolah ke Belanda disetujui. Beasiswa tersebut kemudian diteruskan kepada Haji Agus Salim dari Sumatera. Meski beasiswanya dibatalkan, Kartini berhasil mendirikan sekolah khusus perempuan di Rembang dengan dukungan suaminya.
Surat-suratnya kepada teman-temannya di Belanda telah diterbitkan dalam bentuk buku dan terus menginspirasi perempuan Indonesia sampai hari ini. Inilah cita-cita Kartini dalam memperjuangkan hak wanita untuk meraih apa yang seharusnya mereka dapatkan. Gunakan hak kalian dengan bijak dan teruslah berjuang. Cekap semanten persembahan sing bisa ditampilaken, mugi-mugi bisa dipetik pelajaran dugi drama sing sampun ditampilaken. Matur nuwun dumateng perhatianipun, menawi wonten kalepatan kula kalih rencang-rencang nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.